Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk yang sedang siang, selamat sore untuk yang saat ini sedang sore. Oke. Kita ketemu kembali di kelas virtual. Pada kali ini kita akan membahas lanjutan dari pemakaian integral tertentu, yaitu volume benda. Pada bagian ini saya akan membagikan 3 video. Yang pertama adalah volume benda secara umum. Kemudian yang kedua, volume benda putar, bagaimana kita menghitung volume benda putar dengan metode cakram. Kemudian yang ketiga, video yang berisi bagaimana kita mendapatkan rumus untuk mencari volume benda putar dengan metode cincin silinder. Langsung kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu volume benda, yang mana volume dengan penampang lintang tegak lurus, sumbu, dan sama. Jadi misalkan ini kita mempunyai beberapa bentuk benda padat, ya. Yang pertama adalah silinder, yang kedua suatu benda padat yang dibentuk oleh segitiga, yang alasnya segitiga, kemudian yang ketiga benda padat yang dibentuk oleh atau suatu balok, di mana balok ini terbentuk dari alasnya berupa segi 4 atau persegi panjang, kemudian dengan tinggi tertentu. Nah, pada waktu SMP atau SMA dulu kita sudah mendapatkan rumusan ini, bahwa volume itu adalah luas alas kali tinggi. Jadi yang pertama misalkan ini silinder, berarti luas alasnya adalah lingkaran, luas lingkaran adalah pi r kuadrat dikalikan tingginya T. Jadi kita dapatkan volume adalah pi r kuadrat T. Untuk yang kedua, misalnya kita punya suatu benda padat yang dibentuk oleh segitiga, kita dapatkan V sama dengan setengah kali alas kali tinggi di sini dikalikan L. L-nya ke sana. Ya. Kemudian di sini volumenya adalah luas alas panjang kali lebar kali tinggi. Tapi intinya adalah volume itu adalah luas kali tinggi. Nah, sekarang bagaimana kalau alasnya ini sisi yang membentuk ini tidak lurus seperti ini, tidak sama. Sekarang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini dengan pendekatan integral. Nah, sebagai contoh, kita mempunyai suatu benda yang berbentuk seperti ini, ya. Panjangnya ini, penampangnya tidak sama. Yang seperti ini ada misalkan suatu persegi panjang dengan panjang sekian, semakin ke kiri semakin kecil, ya. Kemudian bagaimana kita menentukan luasnya? Menentukan volume. Kalau kita pakai rumusan tadi panjang luas alas kali tinggi, sudah bisa lagi karena luas alasnya itu berubah-ubah, mulai dari yang kecil terus lipat sampai yang besar seperti ini. Oke. Nah, sehingga tidak seperti ini, kita tidak bisa lagi menggunakan rumus yang tadi, volume adalah luas alas kali tinggi. Tetapi kita tetap bisa menggunakannya, kita bisa menghitungnya dengan cara membagi ini menjadi n buah bagian, kemudian kita cari masing-masing volume yang kecil ini, kemudian kita jumlahkan, dan itu adalah integral. Kita ingat lagi waktu kita mencari luas daerah, suatu daerah di antara dua kurva yang menggunakan pendekatan jumlahan Riemann, kita bagi menjadi n bagian, kita hitung satu bagian, kemudian kita jumlahkan, kita limitkan, dan itu adalah integral. Nah, sekarang seperti ini kita mencari, kita ambil satu bagian aja, satu bagian di sini, satu bagian. Oke. Nah, kalau kurang bagus, oke. Kita ambil satu bagian, misalkan ini tebal, tingginya adalah delta x. Kemudian luasnya ini, luas alasnya adalah Lx. Di mana Lx ini tergantung pada posisi x di mana. Ini satu bagian volume, satu bagian ini yang kita sebut dengan delta V, itu adalah sama dengan luas atau luas yang dekat Lxk ini dikalikan tingginya adalah delta x. Ini luas atau volume satu bagian. Sehingga keseluruhan itu V sama dengan sigma, ya. Bukan kelihatan ini. Jadi V adalah limit seperti ini, berarti V total itu adalah limit
delta X menuju 0 atau maksimum delta X menuju 0, sigma ya, sigma L XK kali delta XK, di mana K-nya berjalan dari 1 sampai N atau N-nya menuju tak hingga seperti ini. Dan ini adalah integral AB, karena di sini batas kiri adalah A, batas kanan adalah B, L X dx. Nah, ini adalah volume benda padat ini, yang mana nanti Lx tergantung pada posisi X-nya di mana, X1 delta X2 dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita mencari rumusan untuk Lx ini, sehingga nanti suatu fungsi dalam X di mana ini tergantung pada posisinya di mana. Oke. Oke, lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama. Nah, sebagai contoh. Ada contoh. Misalkan kita diminta untuk menghitung atau menentukan rumus volume piramida tegak yang mempunyai tinggi H dan alasnya adalah bujur sangkar dengan panjang sisi A. Bujur sangkar ini panjang sisinya A, semakin ke atas semakin kecil, sebagaimana sebuah piramida yang nanti akhirnya pada terakhir ini sisi-sisinya adalah 0, satu titik di situ, titik 0, H. Oke, kita ingat lagi bahwa delta V tadi sudah saya. Oke, kita ingat lagi tadi bahwa V itu adalah sama dengan integral AB Lx dx, atau kalau kita nyatakan dalam bentuk Y itu V berarti integral misalkan CD atau AB juga C, ini CD LY, kalau kita ambil biasanya dalam Y, LY. Oke, ini rumusan tadi sebenarnya sudah kita bahas di halaman sebelumnya tadi. Nah, sekarang dengan cara yang sama dengan tadi, kita ambil satu elemen. Oke, kita bagi menjadi n elemen dan kita ambil satu elemen. Misalkan satu elemen ada di sini. Oke. Jadi sekarang dalam Y, sehingga nanti kita pakai rumusan ini, LY. Tebalnya ini berapa ini? Tebalnya ini adalah delta Y. Misalkan kita buat misalkan panjangnya S, sehingga di sini juga S. Maka delta V, nah, kita buat di sini, maka delta V itu sama dengan luas alasnya adalah ini LY, ya. LYK, kemudian delta Y. LYK-nya apa? S kali S, kemudian delta Y. Oke, nah S-nya sekarang. S-nya itu berapa? Ya. Permasalahannya adalah S. S-nya berapa? Nah, untuk mencari S, untungnya ini kita mempunyai suatu piramida. Atau piramida ini berarti nanti bentuknya bisa membentuk suatu segitiga. Nah, dari segitiga ini misalkan kita ambil satu segitiga ini, maka pada suatu posisi tertentu, pada saat kita ada di titik Y ini, maka kita dapatkan tingginya adalah tinggi keseluruhan, tinggi segitiga yang besar ini adalah segitiga besar itu adalah H, kemudian tinggi segitiga kecil di sini itu adalah H dikurangi Y, ya, karena sisinya di sini pada posisi Y, sehingga kita dapatkan perbandingan segitiga, rumus perbandingan segitiga. Segitiga kecilnya tadi adalah sisinya adalah setengah S dibagi segitiga besar
alasnya adalah setengah A. Ini sama dengan tinggi dari segitiga kecil ini adalah H min Y dibagi tinggi segitiga besar adalah H. Sehingga kita dapatkan ini S sama dengan A kali H min Y per H. Oke, kita kembali ke sini. Maka delta P itu sama dengan LYK kali delta Y. Ini adalah sama dengan L-nya adalah S kuadrat. S kuadratnya adalah A kuadrat per H kuadrat dikalikan H min Y kuadrat delta Y. Jadi kita limitkan, jumlahkan, limitkan, integralkan. V adalah, ya, kita jumlahkan, limitkan, integralkan. Kedapatan V sama dengan integral. Dari mana ini? Batas bawahnya adalah 0, asumsikan ya. Kemudian atasnya adalah H. Kemudian S kuadrat. LY kan? LY adalah A kuadrat per H kuadrat. H kuadrat. Kemudian H min Y kuadrat DY. Ya. Nah, kalau seperti ini ya saudara sudah sangat paham. Ini kita keluarkan. Ini adalah integral A kuadrat per H kuadrat, integral 0 sampai H, kemudian H min Y kuadrat DY. Oke, saudara sudah sangat mudah untuk menyelesaikan ini. Yang penting adalah bagaimana kita sampai pada rumusan seperti ini. Ya. Bisa kita lihat di buku. Hasil akhir dari integral ini sangat mudah. Ini karena sudah fungsi Y biasa, ini H kuadrat min Y. Kalau kita ambil seperti pakai substitusi, ini min Y, ya berarti ada U kuadrat min DU dan seterusnya. Sangat mudah bisa saudara selesaikan. Yang penting adalah rumusannya ini, volume ini kita dapatkan. Oke. Silakan saudara selesaikan sendiri. Ini A kuadrat per H kuadrat integral AP H min Y kuadrat. Oke. Kita akhiri video yang pertama. Kita teruskan ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita menghitung atau mencari rumus volume benda putar dengan metode cakram. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.